إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan sebagai rahmatnya untuk kita semua. Sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan sayang kepada kita, yaitu dengan diturunkannya hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan akan berbuah, di mana kita juga sangat membutuhkan air. Maka tidak boleh kita mencela dengan turunnya hujan. Tidak boleh kita merasa tidak enak ataupun tidak menyukai, benci dengan turunnya hujan. Berarti itu sebagai bentuk kufur nikmah, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam jamaah sekalian, seperti biasa di Jumat pekan kedua kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir kita jelaskan hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Berikutnya kita bahas hadis yang kelima, yaitu tentang larangan berbuat bid'ah dalam agama, melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Tentunya ini merupakan pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan syarat diterimanya amal ibadah yang mana kita berusaha mengerjakan ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya tidak boleh fobia, tidak boleh merasa risih, tidak boleh merasa tidak senang maupun benci ketika disebut kata-kata bid'ah. Ketahuilah jamaah sekalian, orang yang membenci dai
kiai ataupun ustaz yang menyebut-nyebut kata bid'ah, berarti dia juga benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, seorang yang tidak senang dengan adanya dai yang menjelaskan perkara bid'ah, berarti dia tidak senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang memperingatkan umatnya dari bid'ah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah bukan hanya satu kali, dua kali, bukan seminggu sekali, tapi setiap saat. Setiap kali beliau menyampaikan ilmu di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini Nabi menyampaikan setiap saat, ya. Maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk waspada dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Nah, kita baca hadisnya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridainya. Iya, sedikit saya sampaikan tentang siapakah Aisyah. Aisyah, beliau digelari dengan Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Karena semua wanita yang menjadi istri Nabi maka diberikan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Sehingga konsekuensinya seorang kalau memang dia dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka setelah wafatnya Nabi SAW itu tidak boleh dinikahi oleh yang lainnya. Nah, dan beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan istri tercinta dan merupakan istri yang paling beliau cintai, di mana Rasulullah menikahi Aisyah yang tatkala itu Aisyah berusia berapa tahun? 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dan Nabi baru mulai berumah tangga ketika usianya mencapai 9 tahun. Banyak sekali keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Rasulullah menjawab Aisyah. Kemudian siapa lagi? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dan beliau yaitu Aisyah merupakan wanita yang alim, yang cerdas, yang pintar, sehingga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, apabila ilmunya Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh wanita yang lain, maka ilmu Aisyah itu lebih utama. Nah, dan juga di antara keutamaan Aisyah, di mana Rasulullah SAW meninggal di pangkuannya.
dan dikuburkan di hujurnya, yaitu di kamarnya Aisyah. Nah, dan pernah Al-Quran diturunkan ketika Rasulullah satu selimut dengan Aisyah, dan banyak ya keutamaan-keutamaan yang lainnya yang ini menjelaskan kepada kita batilnya orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang mereka mencela Aisyah, yang mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, yaitu yang bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka amalan tersebut raddun mardudun, yaitu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti sudah pasti hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Wa fi riwayat li Muslimin, dan dalam riwayat Sahih Muslim Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Nah, inilah hadis yang menjadi dasar kita dalam beragama. Inilah hadis yang menjadi parameter diterimanya amal ibadah. Naam, memang kita tidak tahu apakah amal ibadah seseorang diterima atau tidak. Tetapi yang menjadi keharusan bagi kita adalah kita berusaha untuk menjalankan dan memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan urusan hati, dan yang kedua berkaitan dengan urusan amaliyah anggota badan. Berkaitan dengan urusan hati, di mana kita harus betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan ibadah. Adapun berkaitan dengan amaliyah, praktek ibadah yang kita lakukan, kita harus berusaha mutabaah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, al-iktisadu fi sunnah khairun. Mencukupkan dengan amalan sunnah itu lebih baik daripada dia memperbanyak dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, salat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Salat subuh kita kerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Maka bagaimana komentar kita terhadap orang yang mungkin sedang semangatnya beribadah, dia salat subuhnya 4 rakaat? Sah atau tidak? Tidak sah, walaupun dia lagi semangat.
Ya. Atau misalnya orang sholat zuhur di awal bulan, kebetulan awal bulan dia dapat gajian. Saking bersyukurnya kepada Allah, dia sholat zuhurnya 6 rakaat. Boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Sesudah sholat kita membaca tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maka itulah yang utama, itulah yang terbaik daripada seorang yang membaca tasbih selesai sholat mungkin 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Kenapa? Karena itu tidak pernah ada di dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka dari sini harus kita pahami, bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kadang ada orang yang memberikan komentar ketika disampaikan, Pak, nggak boleh mengerjakan amalan itu karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya, spontan dia mengatakan, yaudah antum kalau kemana-mana pakai onta aja, karena di zaman Nabi nggak ada mobil, nggak ada motor, udah HP ente buang sono. Zaman Nabi nggak ada HP, berarti ente melakukan perkara bidah dong. Nah, itu komentarnya bagi orang yang tidak senang dengan istilah bidah. Maka dalam urusan dunia, fadol, silakan kita berinovasi, silakan kita memiliki mengembangkan ya kecanggihan dalam teknologi, silahkan. Tetapi yang tercela adalah dalam urusan agama. Karena yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, malam yakun yawma idzin dina, ya, apapun yang tidak disyariatkan di zaman Nabi, maka saat ini itu juga bukan bagian dari syariat kita. Apapun yang disyariatkan di zaman Nabi, maka itu juga merupakan bagian dari syariat kita. Jelas ya mas kalian? Makanya hadis ini memberikan banyak kaidah-kaidah berkaitan kita dalam beragama. Kaidah yang pertama yang harus betul-betul kita pahami, bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas dan juga dengan begitu jelas menurunkan satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sudah disempurnakan. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Subhanallah. Ini sebenarnya nikmat, anugerah Allah yang begitu besar ya Allah berikan kepada umat ini. Sehingga dengan diturunkannya ayat ini, dengan disempurnakannya agama Islam, itu membuat iri orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab seraya mengatakan, ya Umar, innakum taqra'una ayah law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalika liyawmi 'ida. Wahai Umar, ada satu ayat yang sering engkau baca. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Umar bertanya, ayu ayat apaan itu? Kemudian dijawab, al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu ayat pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa kata Umar? Wallahi
Inni la'alaul yawmal ladzi nuzilat ala Rasulillah fihi wa sa'atul ladzi nuzilat fiha. Demi Allah, aku tahu kapan ayat tersebut diturunkan, di mana ayat tersebut diturunkan, yaitu di mana ayat tersebut diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada, tepatnya pada hari Arafah, Hajjatul Akbar. Subhanallah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillah. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah turunkan kepada hambanya. Haitsu akmala lahum dinahum, di mana Allah menyempurnakan agama bagi kalian. Fala yahtajuna ila dini ghairihi. Mereka tidak butuh dengan agama selain agama Islam. Wala ila nabi wa nabihim, dan juga enggak butuh dengan nabi selain nabi mereka. Dan juga tidak butuh dengan syariat selain syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau memang Islam adalah agama yang sudah sempurna, memiliki banyak konsekuensi. Yang pertama, semua perkara yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari api neraka, semuanya itu telah dijelaskan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantu lakum." Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka, melainkan semuanya aku telah jelaskan. Nah, ya adik-adik jangan berlarian, lagi hujan licin. Ya, jangan berlarian licin. Nah, jadi ini jamaah sekalian, tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Semuanya lengkap ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya di zaman sekarang ini, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat, banyak orang yang pintar ngomong tetapi ilmunya sedikit. Banyak berkomentar di media-media sosial, istilahnya banyak ngoceh, tetapi nggak pernah belajar ilmu agama, nggak pernah mempelajari bahasa Arab, ya, nggak pernah mendalami agama Islam dengan baik, membaca kitab-kitab ulama. Ini kadang baca kitab gondrong saja masih belakat-beletot, apalagi kitab gundul gitu loh. Tapi sudah berani berkomentar, ini enggak boleh, ini boleh, ini tuh orang sesat tuh ustaz begini tuh. Ya, sementara dia sendiri tidak bisa dan belum pernah, ya mungkin belum pernah menghatamkan Al-Quran, tidak pernah membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Inilah ya diantara musibah yang terjadi di zaman sekarang ini, banyaknya subhat, banyaknya fitnah disebabkan karena orang jahil diulamakan. Iya, banyaknya orang-orang yang berilmu dimintai fatwa. Kalau memang Islam adalah agama yang sudah sempurna, berarti konsekuensinya bagaimana? Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh dirubah. Ya. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Sesuatu yang sudah sempurna sudah, jangan kita modif, jangan kita berinovasi di dalamnya. Sering kali saya sampaikan satu kaidah yang sangat penting, az-ziyadatu fil kamal kan nuqsani fih. Menambah-nambahi sesuatu yang sudah sempurna itu sama saja menguranginya. Ingat, menambah-nambahi sesuatu yang sudah sempurna sama saja apa? Menguranginya.
Jadi kalau sesuatu itu sudah sempurna, ngapain pakai ditambahin gitu loh? Ngapain pakai dikurangin? Kalau ditambah-tambahin, jelek jadinya. Ya, seperti yang pernah saya contohkan, orang yang masak makanan, sayur asam misalnya, sudah pas, gulanya pas, asamnya pas, garamnya pas. Dicobain, cocok, ditambahin gula 1 kilo. Jadinya apa? Kolot. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan bagi tubuh manusia. Kita punya mata berapa? 2. Punya kuping 2. Punya tangan 2. Ini yang sempurna. Makanya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa. Mau nggak nikah sama perempuan cantik tapi matanya 3? Cantik banget, nggak mau kita kan? Iya, tentu kita katakan orang cacat, punya matanya 1, ya cacat. Itulah gambaran sesuatu yang sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Sudah, jalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Apalagi urusan agama. Memang kalau kita ngikutin perasaan, bawaannya pengen nambah-nambahin, merasa kurang, makanya kita dalam beragama tidak boleh ngikutin perasaan, tidak boleh ngikutin akal hawa nafsu, tetapi hendaknya kita mengikuti dalil, wahyu. Itu yang diajarkan. Karena kalau kita beragama pakai akal, rusak agama ini, rusak. Dan memang kadang-kadang apa yang Allah perintahkan nggak masuk di akal kita. Contoh misalnya, ya, kita berwudu, kemudian kentut, ya kan? Kan seharusnya yang dibasuh mah tempat keluar kentut ya. Tapi kenapa yang dibasuh itu muka? Kan nggak ada kaitannya dengan keluarnya kentut. Seperti itu jamaah sekalian. Tayamum pengganti wudhu dengan pengganti mandi sama nggak tata caranya? Sama-sama mengusap wajah dan mengusap tangan. Mungkin menurut akal kita, kalau pengganti wudhu kan cuma muka dan tangan. Berarti kalau pengganti mandi diapain debunya? Diguyur gitu ya, atau guling-guling. Begitulah jamaah sekalian. Kita kalau ngikutin akal nggak ada habisnya. Pakai logika. Ya. Maka sekali lagi sebaik-baik amalan adalah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka nggak berani nambah-nambahin, membuat amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat itu Mas'ud, sahabat yang Masya Allah, ya alim. Apa yang beliau katakan? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dolalah. Ini siapa bilang? Ibnu Mas'ud. Ya, ikutilah petunjuk Nabi, jangan engkau melakukan hal-hal yang baru dalam agama, karena sungguh kalian telah dicukupkan, karena setiap bidah itu sesat. Wa in ra'an nasu hasan, walaupun banyak orang menganggapnya itu ada yang baik. Siapa yang bilang ini? Ibnu Mas'ud. Iya, saya ini hanya nukil. Kalau misalnya ada yang nggak senang dengan dikatakan bidah semua sesat, berarti dia nggak senang sama siapa ini? Sahabat Nabi SAW. Iya. Nah, ini bukti cinta kepada Nabi. Ya ini jamaah sekalian. So, kita semuanya sepakat, kita ngaku cinta kepada Nabi. Tapi wujudkan cinta kepada Nabi itu dengan cara yang benar, dengan cara yang diinginkan oleh Nabi sendiri. Dan Allah telah sebutkan bagaimana cara kita merealisasikan cinta kepada Nabi. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh
Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Ya. Makanya dalam semua ibadah kita disuruh untuk ngikuti Nabi. Dalam sholat beliau bilang apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Memulai sholat dengan bacaan apa, diakhiri dengan apa, bacaannya seperti apa. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Bahkan para ulama saking semangatnya mereka agar kita itu mengetahui tata cara sholat Nabi, dibahas secara khusus sifat sholat Nabi dari A sampai Z, dibahas. Demikian pula kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, apa kata Nabi SAW? Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Karena di dalam melaksanakan ibadah haji semua sudah diatur. Kadang orang kita ya begitulah. Mungkin karena dia merasa udah ngumpulin duit banyak, kadang gak merasa puas dengan tata cara haji yang disampaikan oleh Nabi. Tawaf yang seharusnya 7 putaran, dia tambahin sampai 10 putaran. Ya, udah 7 putaran, gak berasa amat tawaf nih ya. Mahal-mahal cuma 7 putaran tambahin Seperti itu jamaah sekalian. Seharusnya ketika dia berada di Mekah, dia memperbanyak sholat berjamaah di Masjidil Haram, yang keutamaannya itu lebih baik dari berapa kali sholat? 100.000 kali sholat. Nah ini malah dia sibuk ngambil mikot lagi, capek, akhirnya sakit, tidur di mana? Di hotel, nggak sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, begitu jamaah sekalian. Ada orang kita yang ketika seharusnya berada di Masjidil Haram memperbanyak tawaf. Artinya setelah 7 putaran dia sholat, dia istirahat sebentar, lanjut lagi tawaf sunnah 7 putaran, sholat selesai, istirahat, dia lanjut lagi. Itu yang baik. Nah ini nungguin berjam-jam hanya untuk mencium apa? Hajar Aswad. Ya. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri ketika pulang dari umroh haji. Setiap ada orang datang gimana? Alhamdulillah, saya cuma Hajar Aswad 3 kali. Itu yang menjadi kebanggaan. Ya. Udah gitu cuma Hajar Aswad lagi, enggak lagi tawaf. Padahal yang ibadah mencium Hajar Aswad itu kalau kita sedang apa? Tawaf. Ini kadang mau kemana Pak? Mau cium Hajar Aswad. Ya, jadi ujuk-ujuk dari hotel dia cium Hajar Aswad. Udah begitu menciumnya pun tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Sikut sana, sikut sini. Nah ini ibadah yang nggak pakai apa? Ilmu jamaah sekalian. Yang lebih parah lagi, kadang ada orang yang memang tujuannya hanya ke sana ingin cium Hajar Aswad. Orang-orang mah pada wukuf di Arafah, dia malah apa? Tawaf. Karena memang sepi saat itu gitu kan. Nah ini jamaah sekalian. Makanya Imam Malik Darul Hijrah, di antara imam yang 4 mengatakan, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama Islam yang dia menganggap itu baik, maka sungguh telah menuduh Rasul itu telah mengkhianati risalah. Iya. Jadi orang yang mengingkari bid'ah bukan hanya ustadz-ustadz zaman sekarang aja. Iya. Kadang, ya itulah tadi saya sampaikan, ada ustadz yang dikit-dikit ngomong bid'ah dibilang, oh ini sesat nih ustadznya ini. Iya. Padahal udah lama para ulama memperingatkan masalah ini. Di antaranya misalnya sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia. Beliau sangat keras dengan orang-orang yang menambah-nambahi dalam urusan ibadah.
Pernah suatu ketika ada orang yang bersin di sampingnya. Kan seharusnya kalau kita bersin baca apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini orang yang bersin ditambahin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Artinya baik gak jamaah sekalian? Baik, segala puji bagi Allah, selawat salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Mendengar orang baca doa ini, apa kata Ibnu Umar? Jangan kau ucapkan itu. Marah Ibnu Umar. Enggak terima, ada tambahan. Kul alhamdulillah saja. Cukup engkau ucapkan apa? Alhamdulillah saja. Demikian pula seorang tabi'in, Sa'id al-Musayyib, tokoh tabi'in yang sangat terkenal. Annahu ra'a rajulan yukarriru ruku' ba'da tulu'il fajr. Di mana dia melihat ada orang yang mengulang-ulang mengerjakan sholat sunnah fajar. Jadi sunnahnya qobliyah fajar itu berapa rakaat? 2 rakaat, selesai salam sudah, jangan sholat lagi. Lebih baik kita memperbanyak doa membaca Al-Quran. Nah orang ini setelah dia sholat 2 rakaat, sholat lagi tambah lagi, 2 rakaat lagi, salam kemudian lanjut lagi. Apa kata Sa'id al-Musayyib? Ya Aba Muhammad, Sa'id Musayyib melarang dia, jangan kau lakukan itu. Ya, jangan kau lakukan itu. Aku khawatir engkau terkena azab. Ternyata orang yang diingatkan ini ngeyel. Ya, ngeyel dia. Seraya mengatakan, ya Aba Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena gara-gara aku sholat? Diingatkan bilangnya begini, emang gara-gara aku sholat Allah akan menyisaku gitu kan? Apa kata Sa'id al-Musayyib? La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah itu akan mengazabmu karena gara-gara engkau menyelisih apa? Sunnah. Itu Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Ya, makanya Allah katakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kata Allah. Ya, barang siapa yang menyelisihi Rasulullah dan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, maka kami biarkan dia tersesat dan kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini ancaman orang yang menyelisihi Nabi SAW. Ini nambahin sholat, apalagi yang buat sholat baru, apalagi yang mengada-ngadakan puasa khusus, puasa mutih lah, puasa 40 hari lah. Nabi aja melarang kita berpuasa 30 hari berturut-turut, karena tidak ada syariat puasa 30 hari full berturut-turut kecuali puasa apa? Ramadan. Kalau memang kita ingin memperbanyak puasa, silahkan, tapi jangan ngarang. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa apa lagi tuh? Puasa Daud. Itu sudah sebaik-baiknya puasa. Ini puasa 40 hari. Udah gitu makan sahur sama bukanya harus pakai nasi apa? Nasi putih. Nggak boleh makan ikan. Dari mana ini? Iya, dari mana model syariat seperti ini? Ketika ditanya, apa tujuan kamu? Ingin mendapatkan ridho Allah. Baik tujuannya, baik. Ingin mendapatkan kecintaan Allah. Bahkan saya pernah mendapati ada orang puasa bisu jamaah sekalian. Apa puasa bisu? Nggak ngomong. Pernah dia datang ke tukang cukur nanya, Pak, mau model apa? Selesai, udah ngasih duit pulang.
Besok-besok datang, maaf Pak, kemarin saya lagi ngamalin puasa bisu. Nah ini dia jamaah sekalian. Ya, tujuannya pasti semuanya sepakat ingin mendapatkan ridha Allah. Semuanya baik tujuannya, tapi masih kurang kalau tata caranya tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ini saya sampaikan penjelasan para ulama tidak ngarang. Lihat, buka kitab-kitab para ulama. Ya, Imam Malik didatangin oleh seorang yang bertanya tentang masalah ihram. Ya Abu Abdillah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdillah, dari mana aku memulai ihram? Ini orang yang nanya dari Madinah. Imam Malik mengatakan min haitsu ahrama Rasulullah. Ihramlah dari tempat Rasulullah memulai ihram. Yang mana penduduk Madinah kalau mulai ihram dari mana? Zulhulaifah atau Bir Ali. Udah dikasih jawaban begini, orang ini malah mengatakan apa? Inni uridu an uhrima minal masjid indal qabr. Aku ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi di sisi makam Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La taf'al, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan lakukan itu, jangan. Aku khawatir engkau ditimpa fitnah. Orang ini ngeyel sama kayak tadi tuh. Ya, enggak terima dibilang gitu. Dia bilang apa? Ayu fitnatin azam. Ayu fitnatin min hadhi innama hiya amyal aziduha. Wah imam, fitnah apa yang akan menimpaku? Wong saya cuma nambahin beberapa mil doang. Saya nggak namain banyak, cuman beberapa mil aja saya tambahin. Lihat, dikasih tahu ngeyel dia. Ya, ngotot. Sengot. Sesat ngotot ya. 6. Apa kata Imam Malik? Ayu fitnatin a'zam min annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar? Di mana engkau menganggap itu suatu keutamaan, padahal Nabi tidak pernah menganggap itu suatu keutamaan. Ya, jadi menganggap itu suatu keutamaan, padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan itu adalah yang terbaik. Makanya Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrim an tusibahum fitnah." Waspadalah orang yang menyelisih perintah Nabi SAW, bisa jadi mereka ditimpa apa? Fitnah. Ini penjelasan hadis yang sedang kita bahas jemaah sekalian. Iya. Saya tidak mengupas tentang contoh-contoh bidah. Kalau mungkin masalahnya sensitif, tetapi kita fokus membahas tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa suatu ibadah tidak dikatakan sesuai dengan ibadahnya Nabi sampai sesuai dengan 5 keadaan. Nanti kita akan sebutkan ba'da sholat Isya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis yang kelima, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan suatu amalan ibadah yang itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak. Itulah bahaya dari
melakukan perkara baru dalam agama, walaupun dia sudah mengorbankan segala-galanya, mengorbankan hartanya, tenaganya, atau semuanya, kalau memang itu tidak diajarkan di dalam syariat kita, maka secara tegas Nabi mengatakan fahuwa raddun ay mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Karenanya menjadi suatu kaidah yang sudah paten, kaidah yang sudah tetap, al aslu fil ibadati al man'u, al aslu fil ibadati al man'u, bahwa asal ibadah itu terlarang. Iya, asal ibadah itu terlarang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak boleh melakukan suatu amaliyah yang itu kita anggap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kecuali harus membutuhkan dalil. Kenapa kita mengerjakan ibadah-ibadah seperti misalnya sholat berjamaah, kita mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis, kenapa kita berzikir pagi dan petang, kita sholat tahajud, kita puasa Daud, sholat duha? Tentu semua itu karena ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengerjakan amaliyah tersebut. Karena sebaik-baik amalan adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya suatu amalan seorang hamba tidak dikatakan sesuai dengan sunnah, kecuali harus sesuai dengan 5 hal. Yang pertama, ayyakuna muwafiqan fi zaman. Hendaknya ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dari sisi waktunya. Sesuai dari sisi waktunya. Karena ada sebagian ibadah yang memang waktunya itu sudah ditentukan. Waktunya sudah dijelaskan. Seperti misalnya sholat maghrib, Allah tentukan waktunya, Rasulullah tentukan waktunya. Puasa Ramadan, wukuf di Arafah, yang itu semua hanya boleh dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau ada yang bertanya apa hukum wukuf di Arafah sekarang ini, maka jawabannya tidak sah, tertolak, karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Puasa Ramadan sekarang enggak boleh, kecuali jika memang bagi yang memiliki hutang puasa. Yang kedua, ayyakuna muwafiqan fil makan. Hendaknya ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dari sisi tempatnya. Karena ada sebagian ibadah yang memang tempatnya itu sudah ditentukan, maka kita mengerjakan ibadah tersebut dikatakan sesuai sunnah jika memang tempatnya sesuai. Seperti misalnya yang namanya i'tikaf, itu di mana? Di masjid. Maka bukan termasuk dalam kategori i'tikaf jika orang beritikaf tapi i'tikafnya di makam, di kuburan. Walaupun dia yakin itu sebagai bentuk i'tikaf, tetapi Nabi tidak mengajarkan. Yang namanya i'tikaf di mana? Di masjid. Tawaf, yang namanya tawaf itu di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Maka apabila seorang yang mengajarkan tawaf di tempat-tempat tertentu, seperti orang-orang Ar-Rafidah tawafnya di makam Husain, atau mungkin ada di sebagian kita yang mereka tawaf di batu Al-Quran misalnya, yang dia anggap itu mendatangkan keberkahan,
maka ini tidak sesuai. Ya, adakah petunjuk dari Nabi SAW seperti itu? Tidak ada. Tentunya mereka yang mengerjakan amalia seperti itu terkadang karena ya memang anggapan-anggapan ya adanya mitos atau cerita-cerita dari orang lama sehingga tempat tersebut dikeramatkan. Kemudian juga ayyakuna muwafiqan fil jinsi, hendaknya ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dari sisi jenisnya. Karena ada sebagian ibadah yang jenisnya itu sudah ditentukan. Seperti misalnya yang namanya kurban dengan hewan ternak berupa unta, sapi, kambing. Orang yang berkurban dengan ayam boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Ini bid'ah dalam agama. Ya. 6. Kemudian ayyakuna muwafiqan fil adat, hendaknya ibadah yang kita lakukan harus sesuai dari bilangannya. Terkadang ada ibadah yang bilangannya itu sudah ditentukan. Seperti sholat yang kita kerjakan 17 rakaat, itu kan bilangan-bilangannya sudah dijelaskan. Maka kita tidak boleh ya menambah-nambahi dari bilangan tersebut. 6. Bilangan tawaf tadi misalnya, bilangan zikir misalnya, maka kita tidak boleh menambah-nambahi. Kemudian juga harus sesuai dari sisi tata caranya ataupun sebabnya. Seperti kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid, itu karena kita memasuki masjid, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid selain di dalam masjid. 6. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, secara singkat berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, bagaimana kalau sholat selalu menguap? Yang ngantuk dia. Nah, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pertanyaan yang bagus ya, karena ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang terkadang kita lakukan di dalam sholat. Menguap. Rasulullah mengatakan tentang menguap, at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu bagian dari syaitan, dan Allah membenci seorang hamba yang menguap. Maka Nabi mengatakan, idza tasa'aba ahadukum, ya, apabila di antara kalian menguap, maka tahanlah. Ya, dia tahan gimana caranya agar tidak menguap. Kalau tidak bisa dia tahan, maka dia tutup pakai tangannya. Ya, yang penting jangan mangap. Khawatir ada yang masuk. Apalagi kalau mangapnya terlalu besar, bisa jadi nggak bisa nutup mulutnya, dan itu terjadi. Ada orang yang menguap saking lebarnya nggak bisa mingkem gimana? Caranya gimana? Ditonjok ini baru kembali lagi. Ya, jadi itu adabnya kalau menguap ya ditutup. Nah, batasan suara di dalam membaca bacaan sholat.
Membaca surat-surat pendek di dalam sholat, apa hukumnya jika sholat sunnah? Batasan suara di dalam membaca bacaan dalam sholat itu seperti apa? Tinggal dilihat sholat yang dia lakukan, dan ketika dia sholat dia sedang jadi imam atau makmum. Kalau dia sedang menjadi imam, jelas disuruh untuk menjaharkan agar makmum bisa mengikuti gerakan dia sesuai dengan bacaan yang dia baca, sesuai dengan instruksi. Ketika imam takbir, maka dia juga bertakbir. Yang kedua, kalau sholat sendiri bagaimana? Nah, kalau sholat sendiri, ya, maka apabila sholatnya itu adalah sholat yang memang disunahkan untuk dijaharkan, maghrib, isya, subuh, maka tidak mengapa dia keraskan bacaannya. Ya, dikeraskan bacaannya. Kalau sholat sunnah disirkan. Kemudian batasan bacaan orang yang sholat berjamaah, maka sholat berjamaah sebisa mungkin, ya, suara kita hanya kita saja yang mendengar, atau hanya kita saja yang kita merasa itu membaca. Jangan kencang-kencang, khawatir mengganggu yang ada di sebelah kita. Apalagi kadang sebagian ada orang yang mengikuti bacaan imam. Ini jelas sangat mengganggu, tidak boleh. Membaca surat-surat pendek di dalam sholat, apakah hukumnya? Ya, sunnah. Ya, surat-surat pendek seperti ad-duha ke bawah, ya, tinggal dilihat kondisinya. Jika memang seorang sedang semangat mengerjakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, perpanjang bacaan. Ya, tapi kalau memang dalam kondisi mungkin dia ada hajat, maka tidak mengapa membaca surat-surat yang pendek. Apakah berbuat suatu amalan bid'ah bisa mendatangkan bencana seperti banjir, gunung meletus? Nah, bid'ah itu termasuk maksiat. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Ya, makanya saban hari tadi saya sampaikan di awal, Nabi peringatin kita jangan sampai kita melakukan suatu kebid'ahan. Mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan secara umum bahwasanya, ya, perkara bid'ah adalah maksiat, dan setiap maksiat itu mendatangkan apa? Bencana. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah bagi mereka sekutu, yaitu apakah bagi mereka saingan yang mereka mensyariatkan sesuatu padahal Nabi dan Allah tidak mensyariatkan. Ini kan sama saja, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak yang berhak mensyariatkan ibadah siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dia melakukan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dia membuat apa ini? Syariat sendiri yang Allah tidak mensyariatkan. Nah, bagaimana hukumnya kita membuat grup-grup tilawah one day one juz, ya, satu hari satu juz? Sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya kita berusaha untuk memotivasi ibadah yang kita lakukan, ya, dengan keikhlasan. Karena walaupun alasan yang membuat grup tersebut adalah untuk apa? Motivasi, agar semangat, kita berikan laporan. Ya, ini yang dipermasalahkan adalah semangat dia baca Al-Quran seakan-akan karena ingin memberikan apa?
laporan di grup. Ini mengajarkan untuk tidak ikhlas. Ya, betul nggak jamaah sekalian? Iya. Sementara ya ketika dia nggak gabung di grup, kira-kira satu hari 1 juz nggak itu? Bisa jadi enggak, ya kan? Ya, anggaplah misalnya awalnya sudah seminggu dia gabung. Maka kalau memang sudah biasa, sudah coba jangan gabung lagi di grup. Agar motivasi ibadahnya itu betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena ingin memberikan laporan. Ya. Makanya ingat dalam sebuah hadis yang derajatnya mauquf, man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amali falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalnya, lakukan. Jadi sebaik-baik amalan itu adalah disembunyikan. Itu sebaik-baik amalan. Jadi kalau bisa amalan kita, bacaan Al-Quran kita, jangan ada yang tahu. Ya, itu yang harus kita berusaha aja mas sekalian. Nah, lihat hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Siapakah mereka? Mereka bukan hanya yang sekedar sedekah. Mereka bukan hanya yang sekedar berzikir, tetapi mereka yang menyembunyikan apa? Sedekahnya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah yang dia sembunyikan sedekahnya, kagak ada yang tahu. Kalau bisa dia pesen sama Pak DKM, Pak, nanti pas Jumatan jangan sebut-sebut nama saya. Bukan malah sebaliknya, Pak, nanti sebut nama saya ya. Begitu. Ya, zikir termasuk juga baca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam kesendirian, kagak ada yang tahu. Fafadat ainah, matanya mengalirkan air mata. Gitu jamaah sekalian. Ya, jadi grup-grup seperti itu membuat kita tidak apa? Ikhlas, khawatir ria. Walaupun tujuannya baik tadi agar memberikan motivasi begitu. Nah, ya, bagaimana cara berdakwah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kepada ahlu bidah? Apakah harus dengan mendatangi door to door? Ya ditolak duluan begini mah ya. Nah, ya tentunya berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, menjelaskan tentang sunnah, ini adalah suatu kewajiban. Namun yang perlu digarisbawahi di sini metodenya dalam berdakwah. Metode yang perlu kita betul-betul bijak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah manusia menuju jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak. Ada kalanya harus keras-keras, ada kalanya harus lembut. Iya. Maka jika pertanyaannya apakah harus mendatangi door to door, jika memang dia mampu, silahkan. Iya. Jika memang dia akrab dengan orang tersebut dan mungkin sana keluarganya, maka tempuh jalan seperti itu. Ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka jangan tempuh cara seperti ini. Maka yang penting jamaah sekalian, dalam situasi dan kondisi seperti ini, ya, ketika seseorang sudah hijrah, sudah mengenal manhaj yang hak, hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik. Iya.
ketika di luar sana banyak orang-orang yang memfitnah dakwah tauhid, yang memfitnah dakwah sunnah, maka kita counter dengan akhlak kita yang baik. Bagaimana kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, ucapkanlah salam, tegur, sapa. Ketika dia sakit, jadilah kita orang yang pertama perhatian dengan dia, jenguk dia. Kalau kita banyak rezeki, berikanlah bantuan kepada dia. Itulah yang harus kita tampakkan jamaah sekalian. Jangan sampai dakwah sunnah menjadi tercoreng karena sikap dia yang kaku, yang keras. Nah, kita wajib memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Jangan sampai akidah tauhidnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, tetapi akhlaknya akhlak Abu Jahal, akhlaknya Abu Lahab. Iya, itulah yang kita lakukan jamaah sekalian di tengah-tengah masyarakat kita. Iya, memakai pakaian yang rapi, sopan santun. Nah, dalam urusan perkara-perkara bidah mungkin kita nggak ikut. Ya, kita sampaikan dengan tegas prinsip kita seperti itu, jangan ikut. Tetapi kalau urusannya untuk menggalang donasi, dakwah, jadilah kita orang nomor 1 jamaah sekalian. Ya, jadi jangan kaku dan juga harus punya metode-metode yang kita juga semuanya berharap agar saudara kita, kerabat kita, teman kita, orang sekampung semuanya bisa mengenal dakwah sunnah. Nah, saya orang awam, bagaimana mengetahui bahwa amalan saya itu sunnah atau bid'ah? Mohon tuntunannya yang benar. Maka untuk mengetahui amalan-amalan yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan sunnah ataukah itu malah justru termasuk perkara bid'ah, adalah cara yang paling baik adalah belajar. Hadiri majlis-majlis ilmu, ya, terutama majlis-majlis ilmu yang menjelaskan tentang tata cara ibadah. Seperti majlis seperti ini, ya. Kemudian majlis yang menjelaskan tentang tata cara sholat, ya, fikih ibadah, itu juga sangat penting. Tetapi tentunya juga harus kita perhatikan siapa yang menyampaikan, apakah akidahnya lurus, manhajnya lurus gitu kan, ya. Maka itu salah satu caranya. Karena kalau kita bahas di majlis ini mungkin tidak cukup waktunya. Sifat riya zahir terlihat, bisa dihindari, tapi sifat riya dalam hati bagaimana mengatasinya? Apakah riya dalam hati bagian dan godaan syaitan? Naam. Jadi berusaha untuk melawan jamaah sekalian. Ya, hindari sarana-sarana yang memang itu menjerumuskan kita riya, ya seperti tadi. Ya, dia bergabung di suatu grup yang tujuannya untuk semangat ibadah. Ini kan khawatir termasuk apa? Riya. Memang riya itu berat. Ya, maksudnya menghindar dari itu berat, ya perlu adanya usaha, i'tikad yang kuat dan melawan isi hati kita. Iya. Tapi kalau kita sudah berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Yang terakhir, kenapa saya kalau sholat lebih tenang sambil sesekali memejamkan mata, bahkan kadang lama? Apa itu dibenarkan? Tidak dibenarkan. Kita sholat disuruh untuk apa? Khusyuk. Iya. Tetapi jangan sampai kita mencapai kekhusyuan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, di dalam syariat. Dalam sholat makruh hukumnya memejamkan mata. Dalam pembahasan makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan, Nabi SAW melarang sholat dengan memejamkan mata, dengan menggelapkan ruangan. Memang khusyuk, iya khusyuk,
Kadang ada orang sholat di mana itu, di tempat-tempat yang sepi, sholat di sisi makam wali ini wali itu. Saya khusyuk kalau sholat di situ. Iya khusyuk, tetapi caranya benar atau salah? Salah. Nah, saking khusyuknya mungkin dia sholat merem, selesai sholat tasnya udah hilang. Iya. Jadi kalau sesekali mungkin tidak mengapa, tapi kalau terus-terusan, khawatir saking khusyuknya sholat berjamaah, imamah udah tahiyat awal, dia masih berdiri gitu kan. Saking apa? Khusyuknya. Jadi bukan seperti itu. Satu kunci agar kita bisa khusyuk dalam sholat jamaah, tinggalkan maksiat. Jangan harap sholat bisa khusyuk kalau matanya masih jelalatan. Jangan harap sholat masih bisa khusyuk kalau hatinya masih suka hasad sama orang, benci sama orang. Jangan harap kita sholat bisa khusyuk kalau telinga kita masih suka dengerin musik. Jadi kuncinya, kalau kita pengen khusyuk, tinggalkan apa? Maksiat. Mata jaga. Ya, kalau kita sudah tahu itu adalah haram, jangan dipelototin. Nah, itu berdampak buruk kepada ibadah kita. Bagaimana tata cara Nabi berdoa? Beliau ya berdoa, nanti ada adab-adab berdoa ya di hadis di hadis berikutnya. Ya, diantaranya dengan bahasa Arab, kalau tidak mampu juga dengan bahasa Indonesia, kemudian juga dengan mengangkat tangan khusyuk, ya, dan juga berusaha untuk mencari waktu-waktu yang sangat mustajabah, seperti ketika sujud di dalam sholat, kemudian di akhir malam dan yang lainnya. Nanti ada pembahasan secara khusus ya tentang adab-adab berdoa. Semoga bermanfaat ya mas sekalian. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dan juga membuka hati kita untuk terus memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Itulah tujuan kita belajar, dalam rangka untuk terus memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.